Melanjutkan alur cerita Ultraman S, kali ini S akan berhadapan dengan banyak Choju dan alien sekaligus yang membuatnya hampir mati. Tak mendeteksi adanya sebuah planet bernama Golan yang sedang mendekat ke bumi dan akan menabrak dalam waktu 7 hari. Karena itu mereka membuat rudal yang dinamai Maria 1. Saat akan menembakkannya, Yamanaka bertemu Maya, tunangannya yang akan bertugas di menara kontrol. Saat ketemu, Yamanaka sempat ngasih cincin pada Maya karena mereka bentar lagi akan menikah. Namun saat peluncuran, alien Metron tiba-tiba muncul dan menghancurkan Maria 1 dan sekitarnya. Maya sebenarnya masih hidup, tapi tiba-tiba alien Metron datang dan menyerangnya. Yamanaka yang sampai nekat masuk ke dalam untuk mencari Maya. Walaupun udah dilarang, dia tetap ngotot. Beruntungnya, Maya masih bisa diselamatkan dan langsung dibawa keluar. Di rumah sakit, karena Maya khawatir karena Maria 1 dihancurkan, Yamanaka pun jelasin kalau mereka lagi mengembangkan Maria 2 di divisi pengembangan senjata. Sementara itu, Hokuto dan Minami khawatir jika alien Metron dan Choju nyerang bersamaan. Di waktu itu mereka harus menggunakan S barrier yang akan sangat menguras energi mereka. Tak lama ada penyerangan di divisi pengembangan senjata. Hokuto yang bertugas tak sengaja melihat alien Metron dan menembaknya. Namun dia berujung ke kamar Maya yang anehnya tangannya berdarah. Hokuto pun menuduh Maya sebagai alien Metron. Namun Yamanaka langsung membela tunangannya itu dan malah memukul Hokuto. Setelah itu muncul Choju bernama Doragori yang mengincar Maria 2. Karena itu Hokuto dan Minami pun bersiap menggunakan S barrier. Mereka pun berubah jadi Ultraman S. S langsung melawan Doragori. Sementara itu, alien Metron lanjut menyerang beberapa penjaga di markas. Karena kewalahan, S pun langsung menggunakan S barrier dan mengirim Doragori ke dimensi lain. Saat melihat kondisi markas yang diserang, Hokuto langsung menuduh Maya sebagai pelaku. Namun semua orang membela Maya karena menjaga perasaan Yamanaka yang adalah tunangannya. Beruntungnya Kaji masih punya data untuk membuat ulang Maria 2. Setelah itu, Maya ngotot untuk melihat pembuatan Maria 2. Yamanaka sebenarnya melarangnya karena hanya anggota TAK yang boleh ke sana. Cuman karena rasa cintanya, dia pun mengiyakannya. Pas sampai, mereka dihadang Hokuto dan Minami. Yamanaka terus membela Maya hingga Hokuto mengiyakan mereka masuk dengan syarat Maya harus ngasih cincinnya yang langsung diiyakan. Melihat itu, Yamanaka langsung kaget dan alien Metron pun mengungkap identitasnya. Gawatnya, Doragori muncul lagi. Meski begitu, Hokuto dan Minami tetap berubah dan melawan mereka. Tak lama Zomuruchi juga muncul, cuman langsung dibunuh Doragori. Karena tak ada pilihan lain, Hokuto dan Minami pun menggunakan S barrier untuk mengirim Doragori dan alien Metron ke tempat lain. Sバリアは君のエネルギーだったんだ。Akibatnya, Minami yang kelelahan harus langsung dirawat di rumah sakit. Hokuto merasa bersalah karena memaksakan Minami. Namun Minami mengaku gak kenapa-napa dan lebih khawatir pada nasib bumi. Tak lama, Hokuto dan Yoshimura menemukan alien Metron yang hibernasi. Karena itu, Kapten menyuruh mereka jangan menyerangnya dulu. Namun, Yamanaka yang dendam atas kematian Maya diam-diam pergi menyerangnya. Setelah beberapa serangan, alien Metron pun terbangun dan langsung melawan balik. Beruntungnya mereka bisa kabur. Karena itu Kapten pun memarahi Yamanaka yang melanggar perintahnya. Cuman karena nasib bumi lagi darurat, Kapten tidak memecatnya karena mereka lagi butuh banyak tenaga kerja. Walaupun kondisinya lagi kritis, Minami memaksa Hokuto untuk membawanya dalam misi. Planet Golan terus mendekat dan membuat banyak bencana alam. Gawatnya, Doragori muncul lagi tepat setelah Maria 2 dibuat. Minami yang sangat lemah pun akhirnya pingsan dan membuat Hokuto marah. Cuman karena Ultra Ring bersinar, mereka pun bergabung dan berubah jadi Ultraman S. Maria 2 udah ditembakkan dan S berusaha mencegah alien Metron dan Doragori mengganggunya. S pun menggunakan Ultra Gelatin untuk mengalahkan alien Metron. Namun karena itu, energinya hampir habis dan jadi bulan-bulanan Doragori. Beruntungnya, Maria 2 berhasil menghancurkan Golan dan membuat sinar matahari masuk bumi lagi. Karena itu, S kembali bangkit dan mengalahkan Doragori dengan Metariumu Kosen. Minami yang sebelumnya sekarat juga berhasil pulih karena kekuatan S yang bangkit karena sinar matahari.
ト隊員、どうもありがとう。いいんだよ、そんなこと。Hari berganti, Tak bersiap untuk serangan Choju yang kemungkinan akan sangat banyak. Namun tiba-tiba, Kono yang bertugas ngambil gambar diganggu fotografer bernama Junko yang juga mau ngambil gambar. Dia beralasan diizinin sama Hokuto yang adalah temannya. Tak lama muncul Choju bernama Gamas. Cuman karena singkat banget, Kono gak sempat mengambil fotonya, sedangkan Junko sempat. Saat diminta kapten, Kono beralasan kalau fotonya lagi diproses. Terungkap juga kalau Hokuto sebenarnya gak kenal sama wanita bernama Junko tadi. Junko yang baru dapat foto Choju pun menghubungi editornya, karena mereka akan mendapatkan cuan banyak dari itu. Namun pas akan berangkat kerja, dia ditemui Kono yang meminta salinan gambar tadi. Cuman Junko mengaku udah ngasih salinan itu ke Hokuto. Dalam perjalanan, Junko harus turun untuk nukar uang kecil. Pas itu, sopirnya membuka foto Gamas dan tiba-tiba ledakan terjadi. Gamas tiba-tiba muncul dan menyerang tempat itu. Karena itu, Tak pun datang dan menyerangnya hingga kabur. Namun ternyata itu semua sesuai rencana Yapul yang langsung mengirim Gamas kembali ke foto. Setelah itu, Kono dan Hokuto datang menciri Junko. Hokuto yang kesal karena namanya dipakai sembarangan sampai memukul Junko. Kono yang melihat itu langsung melindungi Junko. Karena itu, Junko yang luluh pun setuju untuk ngasih foto Gamas padanya. Setelah itu, Kono pun ngasih fotonya ke kapten. Namun di foto itu, Gamas malah megang pedang yang harusnya gak ada. Setelah diperiksa, gambar itu gerak sendiri. Karena itu, mereka langsung membakarnya. Kaji menduga kalau Gamas akan muncul di foto negatifnya. Karena itu, Kono pun terpaksa mengungkap segalanya. Mereka pun menemui Junko yang akan mencetak foto Gamas. Gawatnya gambar itu udah dikasih ke editornya. Bener aja, tak lama Gamas langsung muncul dari fotonya. Tak berusaha melawan tapi kewalahan. Karena itu, Hokuto dan Minami pun berubah jadi Ultraman S untuk melawannya. Awalnya S bisa unggul melawan Gamas, namun pas Gamas pakai pedang dia kewalahan. Meski begitu, S bisa bangkit lagi dan akhirnya mengalahkan Choju itu. Setelah itu, mereka pun menghancurkan foto negatifnya dan Kono malah jatuh cinta sama Junko dan memulai hubungan mereka. Hari berganti, seorang bocil bernama Jiro merasa melihat seorang pria bernama Go. Tiba-tiba muncul Choju bernama Zaigon. Tak pun datang, di mana Hokuto disuruh menembak dengan senjata baru. Namun saat akan menembak, dia dihalangi seorang pria yang ternyata adalah Go. Tembakan Go bisa melukai Zaigon yang langsung kabur. Jiro pun langsung menemui Go. Mikao juga mengenal Go yang adalah mantan anggota MAT. Go mengaku baru pulang dari perjalanannya dan membawa senjata super kuat bernama Ultra Laser. Jiro senang Go kembali. Karena Go punya senjata yang sangat canggih, kapten dan yang lain pun berencana mengajaknya join ke Tak. Cuman, Hokuto jadi satu-satunya yang gak setuju. Kapten juga ingin mempertimbangkannya dulu dengan menyuruh Hokuto dan Minami menemui Go di rumah sakit. Sesampainya, Jiro juga datang dan membawakan kue. Di situ Jiro heran kenapa Go malah jadi kidal yang ngebuat Hokuto dan Minami curiga. Tiba-tiba Zaigon muncul lagi. Namun Go malah pergi sendiri dan mengunci Jiro dan kakaknya di dalam. Hokuto yang melihat itu berusaha menolong mereka. Namun tiba-tiba dia diserang Go. Ternyata dia adalah alien Antira kiriman Yapul. Minami berhasil menyerangnya. Hokuto pun ngasih tahu hal itu pada Jiro yang masih gak percaya. Jiro pun nekat menemui Go lagi yang adalah alien Antira. Alhasil Jiro pun malah disandra. Cuman Hokuto dan Minami berhasil menyelamatkannya dan menghabisi alien Antira. Mereka pun lanjut berubah jadi Ultraman S untuk melawan Zaigon. S menggocek Zaigon yang adalah badak. Awalnya berhasil sih, cuman akhirnya Zaigon bisa melawan balik dan membuat S kewalahan. Cuman karena ada celah, S menyerang dengan Ultra Knife yang langsung menghabisi Choju itu. Malamnya, Jiro melihat wajah Go di langit dan mengucapkan 5 sumpah ultra yang diajarkan padanya.